Sekarang kita akan membicarakan data ya. Jadi tipe-tipe data itu apa saja, tipe-tipe variabel itu apa aja. Nah, pertama kita harus mengerti sesuatu yang namanya abstraksi data. Abstraksi itu gimana sih? Itu adalah kemampuan kita untuk menginterpretasikan suatu data dengan konteksnya gitu. Jadi kalau misalnya kita cuma ngelihat angka 90 kan bisa jadi apa aja ya. Dia bisa jadi angka jumlah apa ya, jumlah botol minum yang ada di ruangan kamu misalnya, weh 90 banyak banget gitu ya. Atau misalnya itu nilai pengkom kalian, nilai UAS pengkom kalian, wah 90 artinya dia bagus sekali gitu ya. Tapi kalau misalnya 90 itu katakan berat badan juga, wah berat badan 90 gede banget kalau kilogram. Tapi kalau misalnya berat badan ini dalam lbs gitu ya, atau pounds gitu ya, artinya dia nggak berat-berat banget gitu ya, karena pounds itu kan kira-kira setengahnya kilo ya kalau nggak salah. Terus kalau misalnya dia suhu 90 derajat juga dia kan panas banget gitu ya kalau misalnya udah dalam Celcius. Tapi kalau Fahrenheit beda lagi, justru itu mungkin malah masih dingin gitu. Nah, jadi kita harus tahu dulu gitu, 90 kalau kita ngelihat angka 90 itu apa ya kira-kira? Apakah dia suhu air, apakah dia berat badan, apakah kecepatan kendaraan bergerak? Kira-kira bagaimana sih caranya untuk membuat sebuah data itu menjadi sesuatu yang tidak abstrak? Tentunya paling mudah kalau kalian bisa definisikan dengan unit ya. Jadi kayak kalau misalnya di fisika makanya selalu harus ada unit biar kita tahu itu tuh angka apa. Dan dari angka apa kita bisa kasih adjektif lah kira-kira di situ, kata sifat. Itu tuh cepat atau lambat, berat atau ringan, terus panas atau dingin. Kira-kira kayak gitu. Jadi udah ada sisi interpretasinya di situ, nggak cuma angka doang gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Beda kan ya sekarang kalau 75 ada Celciusnya kita bisa tahu wah itu lumayan panas gitu. 75 kilogram tergantung lagi gitu kan dia perempuan atau laki-laki. Karena laki-laki biasanya cenderung lebih berat gitu ya dengan tinggi tinggi badan yang sama gitu kan. Kalau laki-laki 75 mungkin masih normal gitu. Kalau misalnya cewek-cewek 75 apakah itu normal atau tidak gitu kan tergantung nanti tinggi badannya seperti apa dan lain-lain. Tapi saya bukan body shaming ya, tapi ini cuma lebih kepada kayak BMI gitu kan standarnya lah gitu kan bisa dilihat dan lain sebagainya. Nah, itulah kenapa kita biasanya butuh kamus gitu. Kamus yang bagian kamus tadi biar kita tuh tahu sebenarnya data yang kita gunakan itu data apa aja dan tipenya apa aja. Jangan sampai kita salah tipe, jangan sampai kita salah sebut data, itulah kira-kira. Nah, terus tadi lagi ya strong type dan dynamically type. Strong type itu pokoknya dia hanya bisa baca apa yang dia assign, tapi dia dynamically type juga dalam arti bahwa dia bisa apa namanya bisa berganti asal kamu kasih tahu. Jadi contohnya misalnya saya akan close lagi ya. Ayo nggak bisa, sorry, discard. Oke, balik lagi ke sini. Jadi kita balik lagi ke shell kita ya, ke program kedua kita. Di sini kan A sama B itu harus integer gitu ya. Kita akan run lagi programnya. Kita misalnya pengen masukin A itu bukan integer, kita pengen float. Float itu adalah bilangan yang udah desimal gitu misalnya ya. Jadi 5,5 aja. Dia nggak mau ya, karena dia maunya A itu harus integer gitu. Jadi kita run lagi di sini misalnya ya, ups, mohon maaf. Nah, kita run lagi programnya. Oke, A itu sekarang adalah 5, baru dia mau. Lagi-lagi B itu kan integer, kita 7,8, dia nggak akan mau. Nah, terus kita bisa tapi ngeganti di sini. Misalnya di sini saya pengen bikin program yang sama dengan ini, input lagi gitu ya. Terus masukkan A dalam bentuk float misalnya. Nah, ini kita taruh float. Habis itu kita minta print A lagi. Oke, jadi kita save programnya, makin panjang ya programnya. Kita taruh 2 ya, terus 3, 5 sama 3. Sekarang kita mau A dalam bentuk float. Kita taruh 2,5, dia sudah mau gitu. Ya, jadi dia bisa ngikutin apa yang kamu mau, dia bisa berubah-berubah, tapi justru sebenarnya ini sangat-sangat tidak disarankan ya. Kita balik lagi ke kuliah bahwa konvensi kuliah kita adalah satu variabel hanya untuk satu tipe data ya. Jadi apa yang saya lakukan tadi itu jangan dilakukan, oke? Jadi ini saya balik lagi ke ini ya, biar kalian tahu. Nah ini pokoknya nggak boleh sama sekali.
Kalau kalian mau bilang itu float, dari awal kamu bilang itu float. Oke? Ini berarti float. Oops, sorry. Nah, kalau kayak gini, itu nggak apa-apa. Tapi kalau seperti tadi, itu nggak boleh ya. Karena nanti kalian bingung sendiri nantinya. Oke, kita balik lagi ke sini. Nih ya, jadi satu variabel itu hanya untuk satu tipe data. Oke. Nah, tuliskan di bagian kamus dalam bentuk komentar. Seperti tadi, gitu ya. Tipe data itu tentunya beda-beda gitu ya. Umur sama nama beda gitu ya. Kalau umur itu angka kan, kalau nama itu huruf. Terus range-nya juga beda-beda. Kalau misalnya umur mungkin 1 sampai 100 gitu misalnya, asumsinya kebanyakan orang di dunia ini umurnya nggak sampai 100. Lalu nama juga kebanyakan nama orang gitu nggak lebih dari 50 karakter misalnya. Itu juga yang sempat kita bicarakan di apa namanya, di pertemuan sebelumnya terkait nomor telepon itu loh, berarti minggu lalu pas gitu ya. Ciri khasnya nomor telepon tuh apa sih kayak gitu kan, bahwa dia jumlahnya ada sekian, diawali dengan sekian dan segala macam. Tipe-tipe data juga seperti itu. Jadi kita harus tahu tipe data kita itu apa. Nah, terus habis itu nilai yang diperbolehkan untuk variabel itu tergantung pada tipe data. Jadi yang seperti tadi ya, kalau misalnya udah dibilang integer, artinya dia pasti bilangan bulat. Kalau kamu masukin bilangan float di situ, dia nggak akan mau proses. Kira-kira seperti itu. Nah, tipe data mendefinisikan himpunan-himpunan nilai tertentu, itu ada juga gitu kan. Tadi itu misalnya yang integer gitu kan, integer itu pokoknya nilai yang terdiri atas bilangan bulat, gitu kan. Bisa negatif, bisa positif juga ya. Jadi nggak pasti misalnya tadi itu positif semua. Lalu ada yang boolean. Kalau boolean itu dia itu bukan data angka, tapi dia lebih ke true sama false gitu ya. Sebenarnya 1 sama 0, tapi untuk data boolean biar nggak bingung, dia pokoknya true atau false saja. Nah, jadi kalau boolean itu lagi-lagi tipenya cuma ada 2 pilihannya, true atau false. Kalau numbers itu ada beberapa, tadi ada integer gitu kan ya. Bisa pakai min sama plus juga ya kalau integer gitu. Tapi dia harus bilangan bulat. Kalau float itu dia itu ada desimalnya bisa gitu kan, tapi dia harus real gitu ya kalau misalnya float. Nah, kalau kompleks itu adalah bilangan-bilangan yang tidak real pun bisa, cuman kita nggak akan gunakan. Jadi ini pun dianggap sebagai bilangan float ya. Jadi ini adalah sudah apa namanya, berarti kalau misalnya seperti ini tuh dia itu sebenarnya ya 4 dikali 10 pangkat 1, kira-kira kayak gitulah. Nah, terus string gitu kan, dia itu pokoknya kumpulan huruf gitu ya. Jadi nama itu misalnya Gaby gitu kan, kayak tadi hello world gitu, itu udah string gitu kan. Dia pokoknya satu petik bla bla bla, terus petik lagi. Petiknya bisa 1, bisa 2, sama aja gitu ya kalau di Python. Karakter itu cuma 1 angka atau huruf atau karakter lah, terserah gitu ya. Jadi cuma 1 kalau karakter. Jadi kalau misalnya umur, contohnya dia itu integer ya, karena umur jarang-jarang ya kita bilang umur kamu berapa, 30,5 misalnya gitu ya. Kalau misalnya di formulir-formulir tentunya kamu nulis umur tuh bilangan bulat kan, 30 gitu, 25, 15 dan lain-lain. Kalau kota itu sudah string ya, kamu pakai tanda petik harus, kalau nggak akan kebaca sama data. Nanti kalau misalnya kamu tulisnya Jakarta, nggak pakai petik, dihitung, dibacanya adalah sebagai variabel, bukan sebagai isi gitulah ya, bukan sebagai datanya gitu. Jadi nanti kita akan belajar. Lalu nama juga string, suhu itu bisa integer, bisa float, tergantung kamu pengen definisikannya dengan angka penting berapa gitu ya, berapa angka di belakang koma, luas juga gitu berapa angka di belakang koma, berat badan pun berapa angka di belakang koma. Nah ini coba lihat ya di sini, nggak ada spasi. Kenapa? Karena saat kita nulis variabel di program, itu nggak boleh ada spasi. Entah kamu bikin gede kecil gitu, atau pakai underscore. Biasanya saya lebih nyaman pakai underscore gitu. Terus, nah pertanyaannya sekarang, menurut kalian NIM itu pakai integer atau pakai string? Ya, nanti kita akan bahas di sesi diskusi. Nah, kalau variabel itu kamu akan menggunakan untuk menyimpan suatu nilai yang punya tipe data tertentu sesuai dengan deklarasinya gitu. Jadi
enaknya sih kalau kamu mau membuat suatu variabel itu sesuai dengan maknanya gitu ya. Jadi nggak sekedar cuma ngasih nama asal-asalan aja gitu kan. Jadi misalnya kalau kamu mau bilang jumlah beberapa angka ya sum gitu misalnya. Nilai maksimum kamu taruh max gitu misalnya. Jadi max i, max apa segala macem. Nah, caranya pertama kamu deklarasi dulu, baru inisialisasi dan manipulasi nilainya. Inisialisasi itu ya tadi A sama dengan apa atau A input berapa, manipulasi itu baru prosesnya gitu ya. Baru nanti ada outputnya. Nah, contohnya kira-kira seperti ini. Ini adalah deklarasinya, kamu mau I itu integer dan A itu integer, dan ini adalah inisialisasi variabelnya. Kamu taruh I itu 100, sementara A itu adalah si I yang adalah 100 dikali 50. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau kamu mau bikin nama variabel, tadi saya udah singgung sedikit banget gitu ya, bahwa nggak boleh ada karakter lain selain huruf dan angka. Jadi nggak boleh ada tanda tanya, persen, dollar sign, apalah itu yang alay-alay kayak gitu, karena nggak bakal kebaca juga. Nah, tapi kalau underscore bisa gitu ya. Jadi misalnya kayak tadi, misalnya berat badan aja, kalau kalian nggak nyaman dengan berat terus B-nya gede, itu kalian bisa bikin kayak gini kalau misalnya itu lebih mudah kebaca ya. Lalu nggak boleh ada spasi, oke. Terus cari nama variabel yang mudah dimengerti, jangan bikin misalnya sum itu sesuatu yang pengurangan gitu, itu kan penjumlahan harusnya gitu kan, dan lain-lain. Terus habis itu ingat-ingat bahwa itu case sensitif. Kalau kamu taruh berat badannya pakai B gede gini, terus kamu panggilnya berat badannya kayak gini, nggak akan kebaca sama dia. Oke. Oke, kita akan masuk ke assignment input dan output di segmen selanjutnya.